Shalom Bapak Ibu Guru. Ya, apa kabar semua? Baik. Terima kasih Bapak Ibu dari segala kesibukan mengajar sudah menyempatkan waktu ada bersama-sama dengan saya dalam kegiatan ini. Jadi sedikit gambaran tentang kegiatan hari ini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan bagian dari salah satu tugas yang ada di bidang guru penggerak pada modul 1/4 tentang budaya positif. Kegiatannya adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir, dan selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak kepala sekolah untuk memberikan arahan kegiatan ini sekaligus membuka kegiatan ini. Pada Bapak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yuni, peserta guru penggerak kita di Sekolah Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru senior, Bapak Ibu Guru yang masih junior. Senior dalam hal ini senior guru penggerak, Ibu Melin dan Bapak yang hadir untuk senior guru penggerak kita. Dan pada maunya kita semua hadir pada saat ini itu karena selama kita kekuatan kesehatan kemudian panjang untuk segera kita di lembaga ini. Terkhusus hari ini salah satu kegiatan dari guru penggerak kita yaitu penerapan budaya positif. Ini hal yang sangat penting dan penting dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Kalau sebenarnya kita semua punya peluang untuk menempatkan budaya positif di sekolah kita. Kadang-kadang itu belum kita dengan baik, kita belum melaksanakan itu dengan baik. Pada dasarnya sebagai guru kita sudah melaksanakan itu. Hanya namanya nomenklatur tentang budaya positif ini baru dikenalkan kepada kita dan guru penggerak yang ada. Dan karena itu mari kita terus belajar. Jangan hanya Ibu Yuni saja, dan kita semua. Saya sendiri lagi 8 tahun pensiun, berarti saya sudah berdekat angkatan 12 yang saya akan saya maju. Karena ini tahun pendidikan, kita bisa belajar bersama. Nanti Ibu Ira juga harus maju, angkatan 12 Ibu Paula harus maju. Ini Pak Artus, Ibu Mimi, Ibu Yala harus maju. Ibu Lah harus maju, Ibu Lah harus maju. Kita dengan Ibu Melinda tidak boleh ketinggalan. Ketika memang ada kegiatan seperti ini, kita seharusnya merasa tidak nyaman, seperti kita diganggu. Kita harus merasa terganggu ketika teman lain maju. Itu ciri-ciri masyarakat maju, masyarakat yang bisa merespon dengan perubahan yang berjalan. Itu ada tantangan. Kita harus punya waktu, punya keterampilan, kemampuan lebih, atau waktu lebih. Ada yang harus kita korbankan. Karena itu semoga kehadiran kita ini akan sangat membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas kita dulu ini. Kami ini datang, kami tidak kasih apa-apa itu. Belajar dari Ibu, kita buat, karena kita belajar bersama-sama.
Eh, yang perlu kita kembangkan di level kita ini adalah komunitas pelajar kita. Itu kita harus segera kembangkan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu Nadir bahwa hari Senin atau hari Jumat itu kita akan pengurangan jam 10 menit per jam pelajaran, sehingga akhir dari jam itu kita akan ada dalam kegiatan belajar bersama di komunitas pelajar kita. Nah, dan mungkin yang akan tampil dalam pembelajaran penyampaian materi pertama dan bicara khusus tentang budaya positif. Jadi ini harus semua ikut. Dan Ibu Bendahara Bos juga ada. Kita usahakan bagaimana supaya satu bulan, satu minggu, 2 minggu sekali itu kita punya komunitas belajar harus berjalan, karena kita akan perubahan angka kita itu harus masuk sampai paling lambat paling cepat jam 2 kita pulang. Jadi kegiatan-kegiatan dirasa tidak perlu ditekan, sedangkan kita ganti dengan ini karena ini sangat penting sekali. Jadi mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama saling mendukung, saling menopang agar kegiatan kita sama-sama maju dan kegiatan dari Ibu Yuni secara khusus harus sukses dengan baik. Ini saja yang saya sampaikan, dan atas izin dari kita semua sambil meminta pertolongan Tuhan Yesus, saya buka kegiatan ini dengan sesi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka ini. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja karena sepertinya tadi ada beberapa teman yang sudah menunggu sangat lama sekali. Jadi kita langsung saja. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, mungkin kita dibuat dulu kesepakatan untuk kegiatan kita di sini. Saya ada buat beberapa poin. Bapak Ibu lihat kalau ada yang perlu ditambahkan maka kita tambahkan. Ya, yang pertama dan menghargai siapapun, jadi kita saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ini bukan saya bilang Bapak Ibu yang harus mendengarkan saya, tetapi kita saling mendengarkan. Kemudian tidak ada buang sampah pada tempatnya, boleh makan dan minum dengan tenang. Kalau masih ada lagi, saya makan. Pas. Oh ya. Ya. Baik, mengawali kegiatan ini kita ada sedikit pengantar. Jadi saya minta Bapak Ibu guru nanti berpasangan. Jadi Bapak Ibu mencari pasangan, kemudian di sini ada kegiatan membuka kepalan tangan. Jadi gantian, nanti misalnya kalau Ibu Eka dengan Ibu Diana, siapa yang lebih dulu menggenggam tangan, kemudian Ibu Eka berusaha membuka genggaman Ibu Diana. Nah, Ibu Diana membayangkan bahwa di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Entah apapun yang menurut Ibu Diana itu terlalu berharga sekali dan tidak boleh orang lain ambil. Kemudian Ibu Eka bisa dengan segala rayuan, bujukan, menghardik dan lain-lain untuk membuka, mengancam untuk membuka kepalan tangannya Ibu Diana. Nanti berapa? 10 detik begitu, gantian lagi. Oke, sudah bisa ya? Bapak pesan? Ya, boleh Bapak. Oh, kalau begitu ibu ini yang oke. Ini jabatan saya besar. Ibu Eka, ibu ini ada ibu ini.
Duduk juga boleh, berdiri juga boleh. Kita akan ya kita hitungannya mulai, pokoknya ibu bapak bayangkan bahwa di dalam iman sesuatu yang pokoknya online tidak boleh ambil, terlalu sangat berharga. Oke. Satu dulu Pak. Apa yang duluan nanti setelah berapa detik, 10 detik gantian lagi, maka buka ibu. Ya, kita mulai dari sekarang. Ya, kalau bukan itu, saya gitu. Oke, selesai. Gantian lagi. Ini tidak bisa, dia orang juara. Dia orang juara. Oke, ya, selesai. Ya, baik kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu, sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi dari kegiatan yang kita buat, adakah di antara Bapak Ibu yang membuka kamarnya? Tidak ada. Berarti semua ini dengan kancing ya. Kenapa? Kira-kira kenapa tidak mau membuka kamar? Ya, dengan berbagai rujukan dan rayuan. Berarti dari bagian tetap teguh pada apa yang dipegang. Kemudian yang pertama dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan. Jadi tadi kita tutup kita kancing kita tangan nih. Siapa yang kontrol kita bisa buka dan tutup? Ya, diri kita sendiri. Nah, ini sama dengan budaya positif yang mau kita lakukan. Jadi tidak bisa orang mengubah kita dengan berbagai rayuan kalau kita sendiri tidak mau untuk mengikuti, merubah. Kita tetap dengan kita punya kalau hal yang baik, oke. Tetapi kalau berkaitan dengan budaya positif, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki. Tetapi kita tidak membuka diri dan kita tidak mau untuk mengikuti. Jadi ada motivasi yang dari luar, juga ada motivasi dalam diri kita sendiri. Kita sendiri merasa bahwa tidak perlu, saya tetap dengan saya punya. Nah, seperti itu untuk mengantar kegiatan kita, dengan kegiatan coba membuka, coba lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini ada beberapa konsep yang nanti akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Kita mulai dari yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, kita semua sebagai pelaku. Ya, kira-kira di dalam kita punya pembelajaran ini, Bapak Ibu kita sudah melakukan pembelajaran yang seperti apa? Apakah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Mungkin kita masing-masing punya pengalaman, Bapak Ibu bisa bercerita. Ya, pembelajaran yang berpihak, yang berpusat pada guru, misalnya kita ya kakak-kakaknya bilang teacher center. Jadi semua pembelajaran itu hanya dikendalikan oleh guru. Siswa itu hanya duduk manis, kita bilang pokoknya ibu ngomongnya betul deh. Dan atau ada yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa lebih mendominasi di dalam
kegiatan pembelajaran kita. Ini bukan kita mencari salah dan benar ya, tapi kita berbagi sehingga dari kita akan mencari solusi bersama untuk kemajuan kita bersama juga. Kalau saya ini dua-duanya ya, maksudnya yang teacher center dengan student center. Jadi kadang dalam pembelajaran sebagai guru biasanya teacher center, tapi di sisi lain juga kadang saya buat pembelajaran yang memang student center. Jadi tidak melulu kepada student center, tapi dua-duanya itu berjalan. Dari saya terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi dari Ibu Eka tuh sudah menjalankan kedua-duanya. Jadi ada pembelajaran berpusat kepada guru juga dan berpusat kepada siswa juga. Mungkin Ibu Dwi mau menambahkan sedikit, pas. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau kita melihat dari pembelajaran dengan paradigma baru, itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang kita melihat kebutuhan siswa itu apa. Ya, kadang-kadang kalau di dalam kelas ada anak-anak yang dia tidak bisa tenang, terus kita bandingkan dia dengan anak-anak yang lain yang bisa duduk tenang. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa kebutuhan kita saja itu berbeda-beda. Nah, mungkin anak yang tidak bisa tenang ini dia punya kebutuhan lain. Walaupun yang harusnya dia datang ini untuk dia mau belajar, berarti kebutuhannya adalah belajar. Tapi yang bikin aneh-aneh itu mungkin ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi. Nah, dia mencarinya di sekolah. Kadang-kadang kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah nanti dia akan mencari di sekolah. Ya, jadi kalau pembelajaran yang berdiferensiasi kita sudah ada di kurikulum Merdeka sudah 2 tahun. Jadi kita mungkin sudah ada gambaran tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi kita melihat dari minatnya siswa, kemudian kebutuhannya belajar seperti apa, itu yang kita lihat. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita belajar juga selama 2 tahun kita ada dalam kurikulum Merdeka, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong dan berakhlak mulia. Ya. Ya, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang selama ini kita berjalan dengan ini. Kalau saya di kemarin saya menyadari bahwa memang selama ini yang ada di dalam benak saya seperti itu. Tapi ternyata itu adalah miskonsepsi. Yang pertama itu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan bahwa pokoknya murid itu ada dalam kita mengendali semua. Padahal ya mereka punya kebebasan. Tapi memang kalau kita mau bicara bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya atau merdeka yang semerdeka-merdekanya. Jadi kita tidak bisa mengontrol kalau dia tidak mau. Seperti tadi yang kita mengumpamani, kita yang mengontrol kita punya diri. Jadi mau paksa sampai bagaimana jika kita sendiri tidak mau, maka kita tangan kiri tidak akan berguna. Sama dengan anak yang kita mengontrol murid itu, kalau dia sendiri tidak mau, terus harusnya kita harus dorongan yang ada dalam diri dia itu harus ada dulu. Kita paksa setengah mati, tetapi ternyata dorongan dalam diri tidak ada,
saja kita boleh nasihat setiap hari. Nah, sekarang kita akan cari tahu kira-kira itu yang bagaimana menumbuhkan dia punya motivasi dalam diri. Kadang-kadang kita hanya marah-marah tapi kita tidak kasih solusi. Kemudian miskonsepsi yang kedua itu tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kita banyak sekali berikan nasihat, kemudian kita banyak sekali kasih kritik, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mau kritik, alangkah lebih baiknya kita kritik yang secukupnya saja. Kemudian kritik yang juga harus membangun. Jangan kita kritik tapi kadang-kadang ada yang kita buat mereka tambah down, yang mereka tambah tidak percaya diri. Nah, kalau kita tuh yang penting kita miskonsepsi yang ini, yang penting kita nasihat panjang lebar, tapi kita tidak tahu bahwa kadang-kadang ada nasihat yang bikin dong tambah cium hati seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, seperti nasihat-nasihat. Kalau kita terlalu nasihat dong, kadang-kadang membosankan juga. Kemudian kalau kita nasihat terus, nanti mereka akan merasa tergantung dengan kita. Kemudian mereka menjadi tidak mandiri dan tidak mandiri dalam mengontrol diri. Karena yang tahu belum bikin habis nanti akan ada yang nasihat. Ya, seperti itu. Kemudian ilusi yang berikut bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal harusnya ini miskonsepsi yang harus kita luruskan bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Kadang kalau di sekolah ya kita dianggap sebagai orang dewasa yang pokoknya kita paksa untuk mereka harus ikut kita punya mau. Kita lupa bahwa mereka juga punya hak untuk menentukan mereka punya pilihan. Ya, nah ini yang dari miskonsepsi itu kita mau merubah tentang paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang kemarin-kemarin kalau pada paradigma stimulus itu realitas kita sama, pada nyatanya bahwa kita semua adalah sama. Tetapi dalam teori kontrol bahwa kita itu berbeda, kita tidak sama. Nah, kadang-kadang perlakuan kita dengan anak-anak juga kita mau sama-sama mereka, banding-bandingkan mereka dengan kenapa menjadi seperti si A. Padahal ternyata bahwa semua orang itu tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, atau di sini melihat ini lebih kepada punya cita-cita, impian dan tujuan seperti itu. Nah, kita masing-masing punya gambaran yang berbeda-beda tentang sesuatu hal. Terus ada lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu pada teori stimulus respon. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol itu semua perilaku ya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi semua ini hampir beda-beda tipis. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau dalam pembelajaran itu kita sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang menjadi korban. Ini jadi kita perlu merubah paradigma kita terkait hal ini. Jadi
untuk yang tadi kita mau mencapai pelajar berprofil pelajar Pancasila itu sekarang ini memang semua yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kalau kita bilang untuk kita beri senang dan lain-lain ini sepertinya tidak, karena yang kita buat ini semua nanti itu kesalahan tuh nanti kembali kepada kita. Ya, anak dengan motivasi yang rendah kita tidak bisa salahkan mereka. Ternyata kalau kita cari dia punya akar permasalahan itu semua hari di kita lagi. Kita yang buat sehingga anak punya motivasi belajar rendah. Jadi berat sekali ya ternyata jadi guru nih. Ya, nah yang berikut itu tentang disiplin positif. Jadi kalau kita bicara disiplin positif, saya sendiri sudah beberapa kali mendengarkan, saya dengar dari Ibu Meril yang sudah mendahului saya, Ibu Neta, Ibu Inga, dan tapi di dunia sekarang, di dunia pendidikan yang sekarang memang sepertinya ini penting sekali, makanya terus untuk dibicarakan. Nah, ini ya disiplin positif di sini kita bagaimana lebih kepada bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Makanya ini memang kita punya ya senior sudah sebenarnya kita semua nih punya keinginan yang sama. Tetapi ternyata kalau kita benar-benar mengendalikan kepada kita yang salah juga, ternyata anak-anak sendiri dalam tubuh diri juga tidak ada motivasi. Kemudian kita mau bicara disiplin yang di sini disebutkan bahwa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan juga. Kita mau lihat saja anak-anak punya rasa tanggung jawab pun sepertinya kurang sekali. Tapi kan kembali lagi kita lagi karena guru ini siap disalahkan. Terus kenapa jadi anak-anak di sekolah anak-anak merasa tanggung jawab tidak ada? Padahal sebenarnya kalau urusan mendidik anak itu bukan tentang tugas guru saja. Karena itu harus kolaborasi orang tua, karena mereka belajar itu ya bukan di sekolah saja, tapi mereka belajar di lingkungan keluarga juga, ya di dalam masyarakat. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ya, sekarang kita tadi baru habis cerita tentang pemberlakuan tutup gerbang, kemudian ya anak-anak ya kalau sudah jam 7.30 tidak masuk kelas lagi. Nah ini kalau kita bilang memberdayakan murid tanpa imbalan juga kadang-kadang itu juga agak berat, karena kalau kita melihat ini ternyata disiplin positif yang sedang mereka berproses ini juga untung karena kita ada tutup gerbang. Untung kalau begitu tidak bisa ikut jam pelajaran yang pertama. Tapi sesungguhnya disiplin positif yang dimaksud ini disiplin positif yang tumbuh bukan karena ada imbalan atau penghargaan atau ancaman dan hukuman baru disiplin positif ini tumbuh. Nah itu yang kita namakan seperti kita juga. Kita datang sekolah juga, apakah kita datang pagi ini karena apa? Karena memang kita merasa bertanggung jawab terkait dengan disiplin positif itu, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sepakati. Atau kita ingin dipuji, atau karena kita takut ditegur, atau ada ancaman atau hukuman bagi kita. Ya, ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini yang kalau salah satu mungkin dengan salah satu langkah yang sudah kita buat ya, saya juga baru memperlakukan sejak waktu itu yang bersama Ibu Meril dan teman-teman Ibu Neta, Ibu Inga ya, kita membuat kesepakatan kelas. Nah ini salah satu cara budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Jadi kita bikin kesepakatan itu bukan karena
bukan peraturan yang kita yang buat jadi harus ikut, tapi dong rasa dong bisa, ya makanya mereka menyampaikan dan kita sepakati bersama. Jadi lebih kepada kita menemukan rasa tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka lakukan, ya apa yang ingin mereka dan yang mereka mau seperti itu. Ya, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang perlu ditumbuhkan dalam diri anak. Itu ada profil pelajar Pancasila itu beriman, yang tadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian ada ya ini juga bahasa Inggris, jadi primary years program, ada toleransi, rasa hormat, integritas dan lain-lain. Kemudian life skill, keterampilan hidup sehat, keterampilan hidup. Ya, ini semua sebenarnya dari dua ini nilai kebajikan ini kalau kita dalam pendidikan ya di sekolah sudah tuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya kita masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pastinya kita semua manusia hidup ini kita punya kebutuhan. Ya, kita semua pasti punya kebutuhan. Kita juga ada sesuatu yang ingin kita capai, ada sesuatu yang ingin kita dapat. Jadi kita pasti akan melakukan segala hal terbaik untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah ini yang tadi kita bilang bahwa di dalam kelas itu kita melihat pada kebutuhan anak. Jadi memang kadang-kadang ada hal-hal negatif yang anak-anak buat. Nah hal-hal negatif itu juga kadang itu merupakan tindakan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka butuh apa? Nanti kita akan lihat kebutuhan dasar apa saja yang dimiliki oleh manusia. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah ini tidak ada yang bilang hanya Ibu Yuni saja yang butuh ini, atau hanya anak-anak sekolah saja yang butuh. Tetapi ini kalau kita manusia maka kita membutuhkan kelima ini. Ini adalah yang kadang-kadang kita melakukan berbagai hal, berbagai cara hanya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang itu memberi dan menerima kasih sayang, kerjasama menjadi bagian dari satu kelompok. Ya kita ingin diterima juga. Kadang-kadang ya kita di dalam kelas, karena kita bagi kelompok tuh ada anak-anak yang belum tidak mau terima kelompok dengan ini, atau bahkan dia sendiri yang tidak mau pilih karena dia sudah rasa bahwa itu saya pikir sih nanti dong tidak mau. Nah itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa ada anak-anak yang dong ingin diakui untuk kemampuan dong, tetapi kita cenderung lebih kepada anak-anak yang menonjol. Padahal kalau bicara kebutuhan tadi sebenarnya mereka juga punya kebutuhan anak itu. Mereka juga ingin diakui, kemudian mereka juga mau berprestasi dan lain-lain. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini berkaitan dengan mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan bukan bebas yang bisa bebas-bebasnya. Karena kalau kebebasan dan mereka tidak bisa atau mereka berdiri, itu sama dengan tidak mandiri juga. Kemudian ada kesenangan, kemudian ada bermain, tertawa. Kadang-kadang kita mengajar tiba-tiba ada anak-anak yang tertawa sendiri. Nanti kita bilang gila, mereka tertawa dulu. Padahal kalau dia butuh itu, dia butuh kesenangan. Ya mungkin di saat kita berjalan berjalan mungkin dia belum butuh, tapi pas kita berjalan berjalannya. Kadang-kadang kita juga, tapi kita kalau begitu kita tersinggung juga karena bagaimana kalau semua orang tertawa kok? Satu orang saja yang tertawa. Lu kebutuhan sendiri, dia harus orang lain kebutuhan lain, manusia sendiri kebutuhan kesenangan. Ya seperti
seperti itu. Ya, kemudian ada motivasi ini yang tadi kita bicara tentang budaya positif, tapi kalau terlepas dari motivasi, nah sama dengan nol juga. Jadi motivasi ini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi kita berperilaku nih untuk apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada ini, misalnya kita kasih tugas di anak-anak. Mereka kerja, tapi sebenarnya ini bukan karena mereka merasa bahwa ini tanggung jawab saya atau ya karena saya mau dapat nilai baik, jadi saya bertugas siswa ya belajar. Tapi lebih kepada takut karena mau berdiri, apalagi mempelajari matematika lagi nih, ya matematika ya takut kena hukum jadi kerja tugas. Tapi yang dong kebutuhan sesungguhnya tuh dong tidak ingin seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya kita bilang dia hebat, atau supaya dapat nilai bagus. Kalau ini dia mau bantu ibu guru, nanti ibu guru pasti nilai bagus. Ya, ibu guru puji dia di depan banyak orang, ini hebat, anaknya yang paling bagus. Kamu tidak sama dengan anak kelas 10 ada orang. Kita kalau satu kakak dong sudah rame-rame jawab kita pertanyaan. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang harusnya kita membangun motivasi ini, motivasi yang datang dari dalam diri, yaitu kita mau melakukan itu karena memang kita sebagai betul dan kita tinggalkan diri. Ya, kemudian karena kita mau bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah kita sepakati misalnya. Nah, sekarang kita sendiri kita bicara tentang anak-anak itu juga. Nah, kita bicara lagi tentang seputar aturan yang baru saja ya, tentang disiplin dalam masuk keluar kelas. Sekarang kita mulai melakukan itu karena apa? Motivasinya yang mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Kalau saya yang tadi kedua, ya. Jadi kita masing-masing nanti akan kembali melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa yang kita buat untuk apa. Terus siapa yang ada aja kita baru mau bikin karena kita bukan kemauan dari dalam sendiri, atau itu tadi karena aku bapak kepala sekolah marah karena sering di grup, ya, atau nanti apa ya? Kadang-kadang kita sekolah mungkin tidak, tapi biasa ada di sekolah lain. Ada guru terbaik, teladan di sekolah-sekolah lain itu ada. Iya. Lebih banyak camat pun jangan. Ya, berarti kalau kita melihat yang hampir banyak kita motivasi masih ya karena dari luar, tapi tidak apa-apa. Ini bukan kita, ini sama saja dengan kita mau kita lihat kita diri supaya kita perbaiki seperti itu. Kemudian ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya di sini kalau mungkin kita omong hukuman, konsekuensi ini kita harus dengar beberapa kali. Tapi kalau restitusi ini memang sejujurnya bahwa ini kata restitusi ini saya baru dengar saat ada di grup pengiran dari Ibu Meril, dari Ibu Meta, Ibu Ida, saya dengar di kata restitusi. Kemarin itu saya sempat lihat postingan dari Asmiranda, dia punya cara parentingnya, dia cara mendidik dia anak yang berbuat salah tuh, sama saya baca dia punya prinsip ternyata ini mirip sekali dengan restitusi. Jadi saya komen di situ karena saya ikuti dia, saya komen restitusi dia ya sudah penjelasan panjangnya di situ. Nah itu artinya bahwa tidak hanya di dunia pendidikan saja, tapi di lingkungan masyarakat, di rumah, di keluarga ini memang untuk restitusi ini yang paling bagus dalam kita menyelesaikan masalah. Nah ini kalau kita semua terapkan di kita masing-masing, di kita punya pembelajaran, kita akan membantu banyak orang. Kita membantu diri kita sendiri juga,
kita membantu anak-anak juga. Kita membantu mereka untuk menemukan mereka menjadi diri itu seperti bagaimana. Ya, jadi di sini kalau hukuman itu dia tidak terencana dan terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Tadi kita berhabis bahas yang ibu yang anak-anak yang datang terlambat, terus kita suruh mereka pilih sampah. Ini termasuk yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, merencanakan dan menyepakati. Ya, seperti itu. Jadi kita masih di sini kebanyakan kita masih melakukan hukuman. Mereka datang walaupun itu mungkin hal kecil yang ini tidak ada kekerasan fisik di situ kok, tapi sebenarnya itu sudah masuk ke dalam hukuman karena tidak ada di dalam kita kesepakatan. Tidak direncanakan bahwa anak-anak kalau datang terlambat suruh pilih kotoran. Tapi terjadi secara tiba-tiba, kemudian dokternya tidak tahu kalau terlambat pilih kotoran. Dan terus bersifat satu arah. Jadi kita saja. Tadi karena dua arah pasti kita sudah sepakat. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya ininya kadang-kadang ada kita yang tidak pukul dengan kaki tangan dong, tapi kita lebih pukul mereka yang bukan kata-kata dong. Kita bukan kata-kata nih, kamu bilang aduh gue lebih pukul kita daripada kita begitulah. Ya ini sungguh ganggu mereka punya ya psikis, tapi itu sebagai bentuk dari hukuman itu. Kemudian konsekuensi itu yang rencana atau disepakati sesuai peraturan, ya itu kalau kita punya nanti anak-anak tidak masuk karena itu kepala sekolah ngomong di upacara juga. Jadi kalau mereka datang dan tidak masuk kelas berarti dia sudah masuk ke konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor, itu konsekuensi. Nah restitusi ini yang bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kadang-kadang kita tidak mendengar alasan. Pokoknya sudah terlambat di alasan saja. Alasan terlalu banyak. Padahal kalau kita lihat dari yang paling baik itu kita juga lihat mereka punya alasan. Kemudian kalau mereka punya alasan itu sudah ada, bagaimana kita biar kodok sendiri yang menemukan. Kalau begitu, bagaimana dong supaya ini? Jangan begitu lagi. Lu kenapa jadi terlambat dari malam ini? Ya, curhat, main Mobile Legends ya kawan sampai. Nah, terus kalau begitu, kira-kira itu tuh ada melanggar kita punya kesepakatan atau tidak? Kalau kita yang sudah buat kesepakatan, mungkin di situ ada masuk di dalam poin yang mana? Terus kalau sudah melanggar kesepakatan, ya sudah kalau itu bagaimana sudah melanggar lagi? Kita biarkan dia menemukan cuma sedang tidur lagi kok, atau tidur pasang alarm kalau mereka besar supaya dia bunyi terus di pohon telinga seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya bukan menurut tapi memang untuk sekarang kita dianjurkan untuk menerapkan restitusi ini. Jadi kita jangan langsung saja. Kita lihat dari mereka juga karena apa? Karena kita kembali ke kita punya pembahasan yang tadi bahwa mereka melakukan itu karena ada kebutuhan yang harus mereka penuhi. Ya. Ya ini ada contoh kasus tadi sudah bahas ini murid sering tidak mengerjakan tugas. Di sini biasa kalau kita sebuah kesepakatan mungkin itu yang masuk di konsekuensi. Tapi kalau tidak dia kembali lagi pada hukuman. Guru menyuruh murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah atau tidak? Ya, berarti itu tuh bersifat hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Karena kita hanya marah ini waktu saja. Ini pertemuan yang kita ada marah dong. Tapi minggu depan yang sudah mau masuk lagi karena kita ada marah dong minggu lalu. Nah ini masuk ke dalam hukuman. Kita menghukum mereka secara tidak langsung. Kemudian pernah nanti kita berpikir, minggu waktu tadi guru marah, minggu lu ada materi sini, minggu ada marah. Tidak, tapi karena mereka merasa bahwa nanti masuk lagi dan guru marah lagi. Ya, kemudian guru menyuruh murid tersebut menyelesaikan tugas di jam istirahat. Ya, itu masuk ke dalam konsekuensi.
Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, itu yang tadi saya bilang memang penting sekali kita membuat kesepakatan kelas. Nanti kadang-kadang anak memilih kita dibantu dulu nih. Kita tidak ini, tidak mau kita yang. Ini kita tidak ini, kita tidak membutuhkan sesuatu keluar nih. Karena mereka merasa bahwa tidak ada kesepakatan yang kita buat kan. Kalau tadi kita sebuah, pasti lo akan bertanggung jawab ya. Itu sudah perjanjian jadi seperti itu. Ya. Nah ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti saat kita melakukan restitusi dengan mereka, itu bukan bersalah jadi lu harus begini, tidak. Tetapi kita ajar mereka untuk bagaimana mereka belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Ada tawaran, kita tidak paksa. Jangan paksakan mereka untuk lu harus begini, lu harus begitu. Tapi biarkan mereka menemukan mereka bersolusi. Kalau tidak menemukan, kita tawarkan. Kalau sudah pas, udah masa lu bisa, ya itu berarti sudah fix. Kita sudah ada solusi seperti itu. Tapi lu begini saja. Nah, kita tidak melihat dari sisi mereka. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi ketika kita sudah melihat di dalam diri, maka kita akan belajar dari kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya kita fokus kepada, memang tadi seperti yang Bapak Kepala bilang bahwa saya lihat di satu dosen guru itu dia bilang begini, tantangan terbesar mendidik anak bangsa sekarang adalah bukan tentang bagaimana sulitnya membuat mereka menjadi pintar, tetapi bagaimana membentuk karakter mereka. Saya pikir-pikir memang betul, karena kalau pintar nih mungkin orang yang dipikir jangan dong, orang baca dong, dengar berita, orang tuh HP, orang baca, aku masih bisa pintar, beli dari teman-temannya sekolah. Iya, anak-anak pintar-pintar ya, kira-kira. Ya tapi karakter ini, nah karakter ini mempengaruhi segala hal. Kalau karakter itu sudah baik, pintar mengikuti, lain-lain mengikuti. Makanya saya kadang-kadang kalau keluar mengajar satu bisnis juga di teman-teman, saya nyari di Mama Paula dan mana, terus saya nyari sih harus kasihan saja. Tapi memang ada lainnya yang mati, tapi apa pun yang buat cuma begini nih. Ya sebenarnya kita punya mau, memang kita mau tuh mereka berkarakter ya jadi baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid dan berbuat salah pada kelompok. Ini sekali. Ya ini ada beberapa contoh ini apa nih? Kita bilang kita kayak gitu. Nanti ada tindakan kira-kira dia itu masuk di hukuman atau konsekuensi. Ya, menurut Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini dia masuk ke mana? Murid diminta push up 15 kali karena yang kita lihat Ibu Meril, jeng-jeng, ya hukuman. Kemudian yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yang ketiga ini murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita lihat. Ya, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Oh ini harusnya tidak.
sepatu berwarna hitam. Sampai mana ya? Oh, mana ini? Mungkin disuruh untuk konsekuensi karena tidak taat pada aturan karena ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke materi yang berikut, mungkin saya minta Bapak dan Mama lagi. Bapak Ibu berpasangan saling berpasangan. Aduh ibu ini pakai masker jadi bisa Yuk senyum selama 30 detik. Lihat bibir saja Mama ibu ini, Mama ibu. Kira deh yang ibu demincit itu boleh. Bapak lihat senyum 30 detik. Lihat di bibir saja, jangan lihat yang lain. Ya, tadi kita mungkin belum semangat tunggu terlalu lama jadi biar kita senyum 30 detik dulu. Ya, ini yang berikut itu kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol umum yang memang saya juga ketika saya belajar di sini nih, serasa kenapa begitu ya karena pimpinan itu usaha ada di mana. Walaupun waktu itu saya sudah ikutan, saya tidak menjadi ada ikut tidak. Ternyata dulu saya ingat sampai sekarang tuh waktu itu saya ada di posisi yang keluar itu merasa bersalah. Itu sekarang tidak tahu yang paling ya posisi kontrol yang pertama itu penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk dan menghati. Itu tidak terkadang pada posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, itu dengan suara ada lemas, halus, memelas gitu, sedih, terus bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Kemudian ada posisi sebagai teman, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, kita berpestia dan kita punya anak murid. Kemudian pemantau, ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi pokoknya kalau pemantau dia menjalankan dan bertugas, jadi ya kata-kata saja. Kemudian yang terakhir itu ada posisi manajer, ada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekatkan murid. Ya, nanti kita bisa melihat sendiri kita ada di posisi mana. Dan Mama senyum-senyum dari sana, saya tidak tahu kenapa Mama. Ya, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, yaitu ada kontrol dari luar dan juga kontrol dari dalam. Di sini kalau penghukum, guru kalau misalnya mengaji, menunjuk, menyakiti, menyindir itu nanti pasti guru akan begini. Kalau kamu sedikit, mati, awas, lihat saja. Nah itu kata-kata yang biasanya dikeluarkan oleh seorang penghukum. Nah ketika kita buat begitu hasil apa? Hasilnya ya nanti anak-anak menjadi pemberontak, kemudian menyalahkan orang lain, dia bisa berbohong dan lain-lain. Walaupun itu keras. Ini sebagai mau jawab jujur punya, ternyata dia bohong tambah lagi yang ada. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau murid pasti akan bilang, persetan tinggi lah, nanti juga memang tuh marah-marah lagi. Persetan di situ, nanti kita tinggi, benar dia marah, salah dia marah. Nah, terus dia pendapat apa? Murid akan mengulangi kesalahan yang sama karena itu tadi, karena dia mau pergi tapi nanti, nanti bakal marah kita. Kita sudah lama kita tidak boleh masuk, nanti mengkor hati kita. Akhirnya minggu depan dia mengulangi kesalahan yang sama karena
tadi, takut kita marah dan lain-lain. Terus yang membuat merasa bersalah, kita akan penuh dengan nasihat yang bikin dulu di rumah apa ibu, terus kecewa ibu nih. Nah, kadang-kadang kita yang bilang begitu. Harusnya itu semua pulang main, sudah bisa jaga ibu sedikit nih, sudah bisa dengar ibu mau apa kok. Nah, itu akhirnya mereka merasa bahwa mereka sudah salah dengan kita. Kemudian yang teman, kita bisa saja mulai berada pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, sudah jadi ibu kedua nanti pokoknya kita seperti kita kawan begitu. Ya di situ kadang-kadang nanti kalau ketika kita berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini terjadi, nanti kita akan menjadi kecewa dari ibu ini. Bisa begitu ibu bisa kawan jadi ini mah ternyata ibu bisa marah saya, ibu bisa buat begini. Dampaknya apa nanti anak-anak seperti mereka bergantung kepada kita. Kalau kita terlalu membuat ada dalam posisi kontrol sebagai teman, mereka tidak bisa berdekat. Lalu pada posisi pemantau, kita bisa ada bahasa-bahasa atau kata yang bisa kita keluar, misalnya apa peraturannya. Nah, ini hari tidak pakai, saya sering kalau ini anak-anak tidak pakai baju sesuai dengan. Nanti ada satu yang pakai baju batik, kalau dia sendiri saja. Nah, kalau kita mau aturan berpakaian atau tidak, kita kan hari Rabu ini kan pakai baju pramuka, ini masih datang di batik, baju putih. Ya, jadi kita memang kadang-kadang kita ada di posisi memantau itu baik juga. Dan yang kalau di antara semua ini yang paling baik ya kita mengambil posisi sebagai manajer. Kita berbicara dengan mereka dari hati ke hati, cari tahu mereka alasan, kemudian kita tidak langsung menghakimi mereka, tapi ya kita cari tahu dulu karena tadi kita kembali bahwa mereka punya kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kemudian kita biarkan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi dari mereka sendiri yang bisa mereka kerjakan. Ini selamat datang dulu. Ya ini yang tadi budaya positif yang berikut itu ada tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah buat keyakinan kelas. Kalau saya tidak bertanya di Ibu Mary lagi karena saya sendiri ya sudah belajar sejak saat itu. Kenapa jadi keyakinan kelas? Kenapa kita tidak bilang peraturan kelas saja? Kenapa kita pakai keyakinan kelas? Itu ada yang bisa kasih tahu alasan kok. Kenapa kok kita harus pakai keyakinan kelas? Ibu mungkin jadi kalau peraturan itu kita yang buat dan itu seperti dari guru atau dari sekolah. Sedangkan keyakinan itu ya bisa dirubah sesuai dengan kondisi. Jadi seperti itu. Kalau peraturan itu dia disebut arah saja. Sedangkan keyakinan itu kita sepakati bersama yang tadi di sebelumnya kita bilang bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka merasa bahwa mereka bisa bikin itu yang kita sepakati. Ya ini tadi tentang ini posisi kontrol tuh yang tadi saya bilang kita sekarang ada di posisi yang mana? Saya mungkin ada berapa memang. Mungkin Bapak Ibu ini kita tidak seperti saya bilang tadi tidak mencari benar salahnya, tetapi ya supaya kita sama-sama berkolaborasi. Ya. Saya mungkin sebagai teman dan juga pengumpul ya.
saya semuanya pasti masih ada, tetapi dulu yang dominan itu kan tumbuh. Sekarang mencoba, terus mencoba, karena susah sekali saya yang dibimbing dengan kalau semuanya tak biasa punya kecuali teman itu sangat susah. Jadi teman di mana saya agak susah karena pola asuh dan pola didik baik di keluarga maupun di sekolah pada saat zaman saya. Jadi kami tidak bisa jadi teman sama lain dengan anak-anak. Karena kami punya nyaman itu yang militer. Jadi saya juga teman, tapi mencoba dan terus mencoba, gagal kita juga kadang-kadang harus beradu putus asa. Tapi saya juga lihat itu teman-teman yang generasi di bawah saya juga kadang-kadang kesulitan untuk menanti tidak melihat teman. Ya, jadi sama sih. Ya berarti kita semua ini memang ada proses. Jadi kalau bukan kadang kita masih memang tidak jalan, kita kami harus begitu. Memang yang namanya karakter. Dan itu juga yang membantu kita untuk kayak misalnya tadi saya dengan keju itu polimor itu kita hindari sudah. Karena itu kita tidak bisa. Sampai artinya itu selama itu kejadian luar biasa. Jadi ya sudah. Mereka dengan mereka yang penting mereka tahu dari situ. Itu saja. Ibu, kalau sedikit luar biasa. Kalau kita membiarkan saja, kita tidak berprestasi, karena sakit itu sendiri, karena aku berani belajar secara keseluruhan sendiri kasih aku. Jadi berarti memang posisi sekarang ada di posisi manajer. Ya luar biasa sekali, jadi bisa. Saya belum melakukan media ini mulai mengatakan sebuah Ya, ini tadi terima kasih untuk menjawab sekarang saya di posisi yang mana sebenarnya dari semua posisi yang ada itu profesional pada keadaan yang mana saya harus posisi jadi saya bisa berdoa karena kalau kita lihat dari posisi dan anak yang dalam saat yang sama kita harus langsung menghadapi diri dengan kondisi bersama. Kita dapat dia menyebut tindakan yang di luar dari batas wajar. Itu mau tidak mau kita tidak bisa langsung menjadi teman. Dan kita harus menghadapi dia dengan kondisi bersama. Supaya mungkin kita selesaikan dia dulu baru kita menjadi izin atau menjadi teman. Oke, ya terima kasih. Yang berikut adalah ini yang dari ada 5 posisi kalau bapak. Ada sebagai penghukum, membuat kesalahan. Pemantau dan manajer. Jadi bapak sekarang sudah ada di posisi yang mana? Kalau manajer Saya lebih banyak ke sebagai teman. Meskipun saat tertentu kita harus menunjukkan bahwa dua yang dibuat salah. Tapi yang intinya
tidak ada anak-anak yang mau melakukan hal yang sama. Yang mereka buat itu bukan berarti bahwa mereka berusaha untuk melanggar pada tertib atau kesepakatan, tapi itu mungkin satu tindakan yang dibuat untuk minta perhatian dulu. Ya, toh? Mungkin di rumah mereka kurang perhatian. Hanya mereka karena kemarin anak yang banyak pagar itu, ketika saya tanya dia bolak-balik, baru dia bilang apa sebenarnya saya tadi itu tidak terlambat. Awalnya bilang dia punya motor itu ada tertinggal tinggal di bengkel. Setelah ngomong sampai ini kalau dia saya ngomong tentang sedikit sejarah kamu kampung dengan saya, setelah ngomong secara kekeluargaan begitu baru juga bahwa memang namanya dia tinggal sendiri dan dia butuh perhatian dari korban dari orang tua bahkan sekolah. Kemudian jadi begitu. Kita debos menjadi sebagai teman, tapi kita sebagai itu harus tetap jaga harga diri kita. Terus antara sesama guru juga jaga. Ada saat tertentu kita marah, ada saat tertentu kita berjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tapi kalau saya lihat dari berbagai bisnisnya ini semua masuk ya, manajer. Ya, mungkin hanya satu saja yang tidak cerita kalau mereka menemukan solusi untuk ini mereka sendiri. Tapi kita cari tahu mereka karena ada alasan kenapa mereka seperti itu. Yang tadi kalau kita lihat ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, ya, kebutuhan kasih sayang, ada yang ya misalnya kayak ada anak-anak yang ambil dari bawah makanan dong, mungkin ya dia lapar, berarti dia mau memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan makan berbahan hidup. Oke, kali ini kita sudah bahas tentang keyakinan keras. Jadi tentang keyakinan dan peraturan. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, kenapa kalau untuk menjawab itu ya tadi, kenapa jadi kita bawa motor kita harus pakai helm? Kenapa kita pakai helm? Ya, sebelum kita kecelakaan itu kita harus berbicara. Nah, itu berarti kita mau untuk selamat, ya, keselamatan. Jadi ada nilai yang kita percayai bahwa kita harus menjaga kita keselamatan, bukan karena orang yang mau paksa kita atau bukan karena kita tahu polisi bilang dan lain-lain, tapi motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri yang kita mau selamat. Kemudian yang kedua itu kenapa kita harus pakai masker, itu juga sama ya, untuk alasan kesehatan. Orang kalau tidak pakai masker ya sudah tinggi COVID kemarin kita semua rame-rame pakai masker karena kita rasa bahwa kita semua ingin sehat. Ya, dengan keyakinan keras, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid itu sama, murid-murid juga sama. Kalau kita sebuah keyakinan keras, saya yakin bahwa mereka lebih akan termotivasi dengan apa yang sudah mereka yakini dibandingkan dengan peraturan, karena itu mereka sendiri yang buat. Dan kita membuat keyakinan keras juga, kita sudah mengarahkan mereka baik-baik bahwa ini bukan guru yang membuat kelas ini. Kamu yakin benar bahwa kamu bisa bikin, makanya kalian bikin dan kita sepakati. Nah, ada banyak sekali kemarin kita buat kesepakatan kelas banyak sekali. Tapi nanti keyakinan kelas memang kita harus bawa kepada kalimat-kalimat yang positif. Jadi jangan lagi kita tulis jangan atau tidak boleh. Kita bawa ke kalimat-kalimat yang positif. Jadi misalnya tidak boleh terlambat.
perilaku atau disiplin. Kemudian tidak mengganggu kawan atau tidak ribut di kelas, jangan mengganggu teman di kelas. Kita rubah ke kalimat positif, misalnya saling menghargai, seperti itu. Kemudian, ya ini kemarin waktu ini memang dokumentasinya kalau kemarin saya ambil, tapi kesepakatannya sudah dibuat dari awal tahun pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya ini yang saya pikir memang kita bersekolah ini butuh sekali, kita semua memahami sekali tentang arti restitusi ini. Ya apalagi kalau kita bilang bukan saya bilang tugas guru TK saja untuk menghadapi masalah, memang kita semua, tapi alangkah lebih baiknya pengalaman mungkin Bapak Ibu guru sudah dapat itu, tapi kalau saya tadi seperti saya bilang, saya jujur saya baru mendengar restitusi ini di materi guru PPA dari Bu Meril, dari Bu Neta, dan datang di saya tentang restitusi. Memang kalau kita semua menerapkan di sini restitusi ini sangat bagus sekali. Nah, di restitusi ini adalah salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompok. Jadi bagaimana kita pikir supaya dia bisa memperbaiki dari kesalahan. Jangan lagi tadi kita bilang kita kasih solusi lagi. Biar dia sendiri carikan temuannya ke solusi untuk dia. Ya kita mengarahkan dia. Jadi kalau terlambat, nah ibu saya jangan nonton sampai malam lagi. Pagi-pagi bangun masih tidur punya apa cerita-cerita dan kawan yang sampai terlambat. Nah bagaimana supaya terlambat? Sekarang sebelum pagi sudah tidur buat cerita-cerita lagi. Ya, jadi kita membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan mereka. Di sini ada beberapa halaman dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Hanya 3 tahapan ini saja yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bilang kita membuat mereka untuk merasa mereka bisa bertanggung jawab atas diri. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, itu bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi dia berbenturan dengan aturan. Yang tadi kita bilang ini, dia butuh kasih sayang, makanya karena dia ribut sekali, butuh perhatian. Butuh perhatian. Ya sebenarnya memang ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, tapi dia buat orang di kelasan. Kalau dalam kelasan tenang. Nah ini rusuh, ibu jadi apa yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu berbenturan dengan aturan. Terus kalau kita kritik dia yang ada, kita tidak kasih kita luruskan dia begitu, maka dia tetap akan ada di dalam posisi gagal itu. Padahal tujuannya menstabilkan identitas adalah kita mau membuat dia yang ada dari posisi gagal ke sukses. Misalnya saja, tidak apa-apa. Ini semua orang juga pernah buat salah. Jadi itu wajar, bukan berarti kita melegalkan semua kesalahan yang dia buat. Tetapi bahwa manusia itu pasti pernah buat salah. Kemudian yang kedua itu, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara ini. Ada kalimat-kalimat yang bisa kita pakai ketika kita melakukan restitusi pada menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Bukan
berarti kita membenarkan apa yang dia buat. Ya, tidak ada manusia yang sempurna sehingga dia merasa bahwa dia tidak dikritik habis-habisan. Terus saya, ya ibu juga tahu masalah, ibu juga sekolah dan begitu. Tapi saudara itu bisa terbaik gitu, ya, kita ngomong gitu. Terus bapak ibu tidak tertarik cari siapa yang benar atau salah. Bapak ibu hanya ingin cari solusi saja. Jadi kamu ada begini-begini tidak perlu sama yang salah. Nah, sekarang sudah begini jadi mau gimana? Padahal menstabilkan identitas. Nanti kadang-kadang masyarakat kita mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, yang sampai satu hari kita urus persoalan. Kemudian, ya misalnya anak pukul teman terhadap teman kamu dia, kita bisa bilang tidak apa-apa, lu wajar marah, karena kita juga kalau kamu kita yang berlebihan kita pasti marah. Tetapi untungnya itu tidak buat begitu. Ya, apa harus dalam menjadi teman yang baik buat diri ini kalimat-kalimat yang bisa kita pakai itu contoh saja. Kita mungkin punya yang lebih lagi yang lain yang bisa kita pakai dalam melakukan restitusi. Kemudian yang pertama validasi tindakan itu untuk mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi anak-anak buat yang tadi dia melakukan suatu kesalahan, pelanggaran atau suatu hal yang tidak sesuai itu. Kita cari tahu dia pasti punya alasan. Dia tidak tiba-tiba buat sesuatu yang mungkin kalau kita pelajaran kita di IPS, di sosiologi, di jam terakhir terus masuk bikinan. Kita sudah masuk 10 menit, anak belum masuk. Ada yang berkata, ibu izin keluar dulu. Ya mana ini sebelum kita masuk, bapak berkata nih buang air dulu. Masih izin lagi atau ada yang jam terakhir nanti terus mengantuk, tuh tidur. Jadi keluar sudah masuk kembali sampai apalagi sekarang nih berjam satu kali taruh jadi 2 jam pertama masih baik-baik saja. Istirahat masuk tidak baik-baik. Itu sudah 15 orang setidaknya 3 orang. Ya, di situ ada. Ini adalah kalimat yang kita bisa gunakan dalam kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, terus kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia mempertahankan dia punya sesuatu, akhirnya dia buat sesuatu hal yang di luar dari kendali. Nah, karena dia melakukan itu karena dia sedang mempertahankan sesuatu yang dia anggap itu patut untuk dia pertahankan. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru ini yang tentunya bagaimana untuk dia tidak melakukan yang dia lakukan tadi, melakukan yang salah itu. Kemudian, ya ini kalau kita menolak anak yang sedang berbuat salah, dia buat salah jadi kita sudah mau bikin dia lagi. Kasih tahu di situ, lu mau bikin lagi di situ. Maka dia akan tetap mencari bagian dari masalah itu. Dia akan mencari dari masalah karena kita tidak ajak dia bahwa dia keluar dari masalah. Tapi bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Cukup dia ngomong lagi ibu sederhana karena tidak ada problema. Ya, itu saja. Dia kasih tahu kita alasan terus kita kasih kalimat-kalimat mau tidak apa dulu susah begitu juga jalan kaki. Ya kalau demo tidak ada terus tentang sekolah penting kok tidak penting untuk supaya datang sekolah walaupun tidak punya uang gimana. Ya tapi anak zaman now kita sering jalan kaki tuh hari juga. Kemudian ya ini tahapan restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Itulah tadi saya bilang bahwa memang kita tidak bisa tiba-tiba menghakimi dia atau tiba-tiba kasih salah dia atau tegur dia. Ternyata itu benar dan benar kesempatan. Ibu guru tidak pernah begini, tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Jadi memang kesepakatan kelas ini keyakinan kelas. Nah itu penting sekali untuk kita jadikan kita rel juga. Nah, anak juga jadikan anak rel.
kita yang guru juga jadikan itu sebagai rel. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, ketika identitas sukses telah tercapai yang tadi ada di tahap restitusi yang pertama, kemudian perilaku yang salah telah divalidasi pada tahap yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi tadi kita sudah stabilkan dia punya identitas, apa sudah menuju. Memang wajar kalau marah karena itu sudah lewat dari dia punya batas ya semuanya sudah berlebihan, jadi memang wajar kalau marah. Terus ya yang kedua itu ya validasi tindakan yang saya tahu yang ternyata yang saya buat itu salah, ya tidak benar. Kemudian tidak sesuai yang kami tidak sesuai dengan yang kita kesepakatan. Kalau begitu harus bagaimana? Nah, kita sudah langgar. Kalau begitu kamu sudah langgar, kita mau kesepakatan keras yang mana? Mestinya kita kesepakatan keras. Ya, ketika dia menjawab, terus yang solusi bagaimana? Solusi ingat bahwa kita jangan tawarkan kita solusi yang memaksa dia. Ternyata kita menurut kita itu solusi terbaik dulu, tetapi bagi dia tidak. Itu tidak terbaik, itu tidak bisa. Saya bisa jalan kaki, kita nggak kalau tidak ada bagaimana jalan kaki itu kan mau. Ketika atau itu dingin sini datang kok, sampai di sekolah tapi menurut dia itu bukan solusi yang pas untuk dia. Ya karena mungkin pagi-pagi dia harus bagaimana dan betul-betul yang lain. Seperti itu. Ya, ini beberapa pertanyaan ketika ada di dalam tahapan menanyakan dengan jelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, saya ingat kalau Bapak Ken selalu bilang bahwa kita datang di sekolah itu dari kita berumah. Bagaimana kita rawat kita berumah, kita anggota keluarga, kita jadikan. Pokoknya pasti kalau kita dalam satu keluarga tidak ada mungkin kita saling menyakiti. Nah, ketika kita ada di sekolah, kita jadikan sekolah sebagai kita rumah yang di dalamnya penuh dengan kasih, cinta, kepedulian dan lain-lain. Kita salah, kita ditegur, ya itu karena dari saya seperti itu. Nah, sama dengan kita anak-anak, kita tegur mereka itu pasti karena kita ingin mereka jadinya terbaik. Kemudian apa nilai umum yang telah kita sepakati kepada anak-anak sesuai yang kita berjalan kelas. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kalau bikin kacau-kacau bikin, nah lu ingin kelas yang bagaimana? Ingin kita belajar itu seperti apa? Ibu sama mau kita belajar, nah itu yang marah-marah. Ada yang waktu saya tanya, ada juga mereka tulis di ini kesepakatannya, ibu jangan marah-marah. Jadi kita seleksi, ya manusia di dunia ini jauh biasanya dengan marah secara tiba-tiba dipukul orang, marah-marah. Nah kalau tidak ada alasan jangan mungkin kita jangan marah-marah. Nah bagaimana supaya ibu jangan marah-marah? Ibu jangan buat emosi dan bikin marah-marah supaya kita jangan marah-marah. Terus dari saya tidak tahu ingin jelas yang bagaimana. Ibu semua dalam kelas sayang semua. Nah itu yang kita buat. Nah kalau mau untuk dalam kelas sayang kita harus seperti apa? Nah kalau dia ada karena itu yang membuat ini sudah untuk kelas lain punya bilangnya itu terusnya dengan kesepakatan dari zaman. Harus buat yang untuk kita mau dapatkan kita penggambaran itu berarti kita harus buat yang untuk menjawab itu. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Dia punya mimpi, cita-cita ada mimpi sekali, tapi ternyata dia melakukan hari ini tidak sesuai dengan apa yang dia penggambaran masa depan. Maka kita ingin arahkan dia. Kita arahkan dia kasih gambaran bahwa kalau mau sembuh lebih bisa kita. Nah kita mau jadi tentara, kalau minum atau harus bagaimana? Ya, padahal kita keinginan menjadi tentara. Dan mungkin bapak dan mama yang bela diri di situ loh, anak yang jadi tentara. Ya, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau
bisa dipercaya, saat dia jawab yang ya. Karena kemarin saya buat di waktu tahun awal pembelajaran itu ada kesepakatan dan juga harapan. Harapan ini menjadi yang terbaik dari sekarang. Harapan ini membahagiakan orang tua. Harapan itu banyak sekali. Sepanjang perjalanan sebelum mulai yang sepanjang lagi bilang. Yang tahu harapan yang kemarin itu sampai di sekarang sudah persen. Keberhasilan sebagaimana. Terus yang kita masih gambaran dong. Dia tunggu nanti kan anak-anak yang membahagiakan orang tuanya. Saya bilang membahagiakan orang tua itu kapan? Menurut kakak itu kapan bisa membahagiakan orang tua? Nanti kalau saya sudah wisuda, ada yang bilang sudah wisuda, sarjana, sudah PNS. Ya, saya cuma kasih gambaran bahwa kita tidak tahu usia seorang itu kapan. Jangan sampai pada saat kita mau wisuda kita lama-lama sudah ada masalahnya apa? Ya, dari sekarang jangan tunggu nanti. Sukses dulu. Ya kalau dirasa dalam ibu ada yang saya harapan sampai ibu masih terlalu jauh kita pun di depan. Terlalu jauh kita jalan pikir aja di depan. Jadi kita kasih mereka pendapat tentang masa depan itu yang kita antar mereka. Jadi tidak bisa mereka yang duduk diam dengan mereka bergambar, tapi kita sebagai guru yang sesuai dengan filosofi yang diajar lewat tarian yang kita menuntut, tidak seperti petani yang merawat, menyemaikan benih-benih, kemudian kita rawat, itu sudah anak-anak itu kita punya benih-benih yang kita semaikan. Kita tuntut mereka baik-baik sehingga mereka menemukan mereka punya keadaan. Nah ini gambaran tadi tentang segitiga restitusi. Jadi kemarin saya tidak tahu kalau kemarin sempat lihat ibu kita punya itu, memang ibu kita harus menemukan kasus yang tahun kemarin. Nah, kita sudah bantu ambil video. Dan saya punya karena saya lihat anak-anak tidak ada yang terlalu kasus yang luar biasa. Jadi konsultasi dengan konsultator, konsultator membuat skenario sendiri saja untuk yang penting ya kita tidak menyampaikannya. Ini sebenarnya ada kasus tapi orang bukan dia. Yang anak yang saya bilang efek terapi memang jadi keluarnya sudah mau masuk lagi. Nah ini hanya gambaran saja tentang bagaimana melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dan sekian. Terima kasih ya. Ya sekian untuk yang apa yang mau kita bagikan bersama. Ada waktu untuk mungkin kita bisa sedikit sharing-sharing terkait dengan mungkin tadi di sela-sela sekian materi itu saya tidak terlalu kasih kesempatan untuk Ibu mungkin di sini ada kesempatan untuk kita mau ya sedikit berbagi atau bercerita sedikit terkait dengan yang berdapat. Terima kasih Bu. Jadi materi ini sudah kesekian kalinya saya mengikuti, tapi memang bagi saya selama kita belum diambil nafasnya kita masih ada kesempatan. Karena saya selalu mengikuti semua materi untuk mengulangi lagi sebenarnya yang teringat dan apa yang saya lakukan. Karena sepanjang perjalanan dari guru kan banyak sekali berhubungan dan kita berhasil menerapkan teori. Lebih banyak juga menerapkan teori karena yang pertama waktu, kendala waktu. Tapi kita harus menyampaikan materi dan kita harus berhadapan dengan sikap anak di orang lain. Itu yang kita akan ingin. Itu menambah ini. Oh kita mau menyampaikan materi. Yang untuk mata terhadap sikap-sikap mereka yang tidak sesuai dengan sesuai dengan dia. Jadi yang pertama itu adalah memang waktu. Oleh karena itu masukkan yang sekolah. Saat kita mengajar, kalau misalnya ada masalah di dalam kelas, izinkan kita untuk mungkin ada masalah yang kita langsung tangani, tapi ada yang memang tidak bisa langsung kita tangani. Dan kalau kita tangani saat itu akan membuat kita punya pelajaran baru.
harus ada guru BK yang standby. Oleh karena itu sebenarnya tidak boleh mereka tidak hadir. Yang kedua, tidak boleh juga mereka disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalau orientasi kan juga ada aja, sedangkan BK ini yang tidak ada. Jadi kalau boleh seperti itu, karena ada hal-hal yang memang, apalagi kalau saat kita kondisi sosial kita juga kurang baik, itu lebih baik kita serahkan ke orang lain dulu yang lebih kompeten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kurang konsisten. Kita masih kurang konsisten. Sudah ada peraturan yang kita bilang, ya itu kesepakatan sudah. Tetapi kita beda-beda karena dalam menerapkan. Ada yang masih pendukung, ada yang berjalan dalam manajer. Tidak ada lah yang lebih pendukung juga, tidak ada yang lebih manajer juga, tidak ada yang lebih. Jadi memang kita masing-masing enaknya warna. Karena itu perlu dibuat kesepakatan bersama. Memang dari dulu saya sudah bilang, saya bingung dengan kita punya prosedur pengajian bersama. Kita semua satu anak, kita semua serang kita rame-rame. Jadi pusing juga mana yang mendengar. Masing-masing dari punya kemampuan untuk kita semua orang tua. Macam ini kan parenting yang terbaru juga begini, jadi beda-beda kita punya pengasuh anak juga. Jadi itu yang kita tidak konsisten, mana yang kita mau pilih dan kita lakukan. Jadi biasanya sampai sekarang masih ada ya, jarang juga masuk. Kalau saya masih banyak nasihat juga. Karena mungkin bisa berbagi nasihat yang kita punya nenek moyang itu bilangnya zaman kerajaan nasihat. Jadi kayak suka sekali kasih nasihat orang. Jadi itu masih belajar. Sebenarnya kalau misalnya kita yang dilaporkan dan misalnya kita konsisten, apalagi tidak ada tamu sekali. Jadi tidak mau dia kalau kita nggak terlalu saya memang kita boleh hasilnya juga setengah. Karena masih ada itu. Kita dengan siapa? Kita mau dengan siapa? Dong sendiri bingung, mau mana punya yang mau pakai. Jadi kita harus konsisten yang ini yang mana terus kita berlatih terus menerapkan institusi bagaimana, berlatih terus bagaimana berlatih terus bagaimana terus. Jadi ini. Saya lihat di sekolah ini proses siswanya siswa karena kita sendiri juga belum konsisten dengan apa yang menjadi sekolah tadi. Nah, kita sudah sepakat dengan tanpa merasa bersalah. Begitu kalau misalnya kita tidur suruh pulang itu dia terima masalah. Sebenarnya kita bisa sadar diri bahwa sementara melanggar dasar kembali meskipun tidak menyelesaikan masalah, tapi karena itu seperti itu tidak saja dulu. Lalu kita akan mengevaluasi lagi ketika baiknya mana yang terbaik dan tidak dan kesepakatan itu tidak paten kita pakai selama. Masih juga teman-teman yang merasa bahwa anak-anak kita ini kita tidak hanya dengan nasihat saja dengan kata-kata jangan tidak, dan itu semua sekolah masih menerapkan, tapi kita bersama tidak boleh
Kalau kita sudah komitmen untuk kita dengan siapa tanpa kita terus tidak boleh dan kalau misalnya kita harus semacam kasih hukuman, kita harus yakinkan bahwa anak siapa yang mendapat hukuman sebagai dia menerima hukuman itu dengan sukacita dia menerima hukuman itu dan sampai dipaksa apakah kita menunjukkan bedol seperti kemarin anak-anak yang bikin ibu sama kayak ibu Melinda menangis keluar dari kelas. Ternyata tidak ada, kita hanya mau memberikan saja, tapi ada orang tua datang dan ancam-ancam untuk kita begitu, mereka tidak menerima. Karena kita tidak pukul mereka. Anak-anak ini menurut beberapa kelas berapa? Empat itu. Guru arahkan mereka pergi ke perpus, guru dengan mereka sama-sama jalan sampai di perpus mereka kembali datang lagi. Belum sampai di perpus mereka datang lagi. Nah ini kan, ya kita juga sebagai manusia pasti kita akan ada rasa ini. Tapi kita dituntut untuk tetap melakukan yang terbaik, jangan pakai kekerasan. Saya juga masih melihat masih ada minta maaf itu dari dulu saya masih melihat itu ada keyakinan kelas yang merugikan anak. Misalnya anak datang terlambat tidak boleh masuk. Itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Kalau salah saya minta maaf. Gitu ya. Bukan itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau mereka datang, meskipun sudah ada kesepakatan, tapi misalnya itu sudah berulang-ulang kan, kita merasa harus dulu berdua dan meluluskan anak. Jadi menurut saya tadi karena tidak ada, nah karena kita terlalu berpatokan pada keyakinan atau kesepakatan kelas, itu membuat anak dirugikan. Tadi juga saya sudah berpikir kalau kita paksakan untuk guru-guru yang terlambat yang 30 menit pulang, nanti pada akhirnya kira-kira solusi yang akan kita sepakati di bulan depan itu kira-kira bagaimana? Kemarin Ibu Yuna pulang, itu sudah memberikan anak sekian banyak dalam pulang. Nanti ke depan kita harus sepakati lagi kira-kira mana yang terbaik. Ini perlu kita sepakati ulang ya. Sehingga betul-betul penanganan kita terhadap siswa itu berjalan dengan baik. Jadi mari kita sama-sama belajar. Kita cuma belajar memanage diri yang emosional. Semakin hari kita semakin baik ke depan. Begitu. Dan tadi itu yang tadi bilang ada anak ini dapat ini kekurangan dari semua aja kira-kira mereka. Kalau misalnya kita sudah punya kesepakatan penanganan siswa yang sama, meskipun siapapun yang akan bimbing itu pasti melakukan hal yang sama. Karena kita perlu kesepakatan. Sesegera mungkin kita bikin kesepakatan supaya siapapun yang mendidik anak kita pakai cara yang sama dalam mendidik anak. Ini yang mungkin ke depan kita perlu mulai kita akan berbohong dan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bu Meril dan Bapak Kepala. Ya, di sini saya menyimpulkan bahwa memang untuk menjalankan suatu budaya positif di sekolah, sekolah lembaga, apalagi kita sekolah lembaga besar, memang tidak bisa kita sendiri, Bapak. Itulah pentingnya kita berkolaborasi. Jadi bukan karena saya ada CGT di sini, tetapi saya merasa bahwa yang kemarin-kemarin teman-teman yang sebelumnya juga, ya kita ada
bersama. Tapi ke depan nanti mungkin ini karena kebutuhannya saya sehingga banyak teman-teman yang tidak hadir Bapak. Tapi kalau menurut saya ini terlalu penting sekali materi-materi sehingga nanti kalau misalnya di kemudian ada kegiatan-kegiatan lagi ya seperti begini, kalau kita bersekolah ini memang baru satu-satunya sekolah di Kabupaten Malang mungkin kita yang bikinnya budaya positif, sosialisasi terus menerus. Tapi kenapa kita bikin terus menerus? Tapi kita lagi yang mau. Iya. Nah ini karena kurangnya kolaborasi kita bersama. Terus masih ada kita yang menganggap berpikiran belum dan sehingga mau bikin di situ. Padahal ini kita semua nanti bertahan di situ Bapak, karena kurikulum sekarang ini hampir semua ya. Dengan budaya itu sudah bergandeng, bukan hanya kita dapat di guru pikiran, tapi kita dapat karena kita adalah yang menjadi pelaku untuk ya kurikulum yang kita belajar ini. Jadi mungkin ke depan Bapak usul saja kalau nanti ada kegiatan lagi yang begini bukan pusat kepentingan kita yang lain, tapi kalau karena kita bersekolah sosial mikir, kalau kita bikin mungkin ada waktu khusus yang kita buat supaya tidak ada mengganggu aktivitas belajar yang lain seperti workshop itu supaya semua terlibat karena menurut saya ini semua terlalu penting Bapak. Terus tadi yang keyakinan kelas yang Bapak sampaikan tuh sebenarnya yang tadi saya bilang Bapak, keyakinan kelas ini bukan kita mau buat keyakinan untuk ada hukuman-hukumannya, tapi kita hanya mau keyakinan kelas untuk kita menumbuhkan kesadaran tanggung jawab terhadap apa yang kita sepakati. Jadi bukan tentang hukumannya yang nanti dapat kalau ini tidak ada. Kalau kesepakatan kelas tadi saya bilang bahwa dia bukan lima saja kita sehat-hati kalimat positif. Tidak ada lagi jangan buang sampah sembarangan. Tidak ada kata jangan, tidak, dilarang, itu tidak. Kalau di keyakinan kelas budaya positif itu kita semua tuh kalimat-kalimat positif yang kita pakai untuk menumbuhkan mereka punya ya pemikiran yang positif juga. Seperti itu. Kemudian ya terkait dengan alur penyelesaian masalah. Ya kalau kita sudah sepakat cara penyelesaiannya seperti apa, mungkin siapapun dia bisa menyelesaikan, hanya lebih kepada alurnya Bapak. Karena masalah dalam kelas bagaimana? Kalau mau ikut, kalau tadi Bu Neri bilang kita semua terkendala dengan waktu. Kalau kita mau selesaikan juga, nanti kita waktu mengajar hal ini saja. Jadi memang kalau dia bukan seperti kita sakit, bahwa ke rumah sakit dia tidak rumah sakit, dia waktu itu di rumah. Nah, ibaratnya orang bilang guru BK ya, itu dokter yang ada di sekolah, jadi perawat dan mengobati sakit. Ya seperti itu. Jadi ya memang tidak bisa. Kita punya anak jadi 100.000 terus kita sendiri yang bikin tidak bisa. Kita semua harus berkolaborasi, itulah pentingnya. Terus kita juga merasa penting dulu. Kita juga merasa penting untuk ini baik. Nah, memang ya paling penilaian orang di luar tentang ini guru pikiran tuh ada. Tapi kalau saya mau bilang jangan lihat guru pikirannya, tapi lihat ilmu yang kita dapatnya ini. Saya sampai kemarin saya pikir begini, guru pikiran nanti ada ujian aktif juga Nah, jadi saya bilang itu apa Tapi kalau saya tidak tahu sudah apa, yang penting saya sudah punya ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi intinya bahwa memang ilmu terlalu baik sekali, bagus sekali. Kemarin saya selesai ngomongin ilmu terlalu bagus sekali, emang. Karena kita juga belajar ini, tapi kita ada bersyukur kita ini jadi kita tidak fokus sehingga memang benar-benar kalau kita mengerti betul-betul kita jalankan, kita semua kesempatan untuk jalankan ini sekolah akan berubah secara besar. Ya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaan sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Semoga ini bukan hanya untuk kebutuhan saya saja, tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk kita membangun sekolah kita tercinta, semua bisa untuk baik. Akhirnya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia sampai selesai.
Eh, dan dari tempat ini eh, saya pamit dan kita sudah bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing. Terima kasih. Shalom. Oke, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Mari kita semangat. Ya, jadi hari ini kita akan membuat ini pertemuan pertama. Kita akan membuat kesepakatan kelas atau sekarang lebih kenal dengan keyakinan kelas. Anak-anak tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, coba ini keyakinan kelas itu apa? Atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Ya, kesepakatan kita bersama. Tata tertib. Jadi, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan kelas itu hampir mirip ya, hampir mirip. Beda-beda tipis saja. Dari peraturan kelas itu sekarang kita akan membawa dia kepada keyakinan kelas dan akhirnya kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa nama keyakinan kelas? Kalian tahu kata yakin? Tahu. Terus kenapa dari dia nama harus keyakinan kelas? Ya, karena kita yakin baru kita buat. Jadi nanti apa yang kalian sepakati, yang kalian mau di dalam kita punya proses pembelajaran, selama kita belajar nanti kita akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Nah, kesepakatan itu akan kita yakini. Kita yakin bahwa apa yang kita sepakati ini kita bisa bikin, sehingga kita membuat kesepakatan itu. Jadi contohnya, kenapa harus keyakinan kelas? Karena itu tadi kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita tulis kita bertanggung jawab untuk mau melakukannya. Kita bertanggung jawab dan kita bisa. Kita yakin bahwa kita bisa melakukan apa yang sudah kita yakini. Nah, contohnya seperti bagaimana? Misalnya saling menghargai. Di dalam kelas kita tidak boleh saling menghina misalnya, tidak boleh membuli, itu berarti kita harus saling menghargai. Nah, kalau kita buat peraturan, misalnya kita bilang tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos, tidak boleh apa. Tetapi untuk keyakinan kelas ini, kita mau membuatnya dalam bentuk kalimat yang positif, kalimat yang positif. Jadi sudah tidak ada lagi kata tidak, jangan, itu tidak. Sekarang kita lebih mengarah kepada kalimat-kalimat positif. Misalnya, tadi kalau jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya bagaimana? Buang sampah sembarangan. Kalau tidak boleh apa, tidak boleh terlambat, kalimat positifnya lebih disiplin. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh, beberapa contoh keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Sekarang Ibu akan bagi anak-anak kelas orang tulis satu saja, ya. Satu orang akan menulis satu saja apa yang ingin disepakati selama ada di kelas. Ya, bukan hanya di saat dengan Ibu saja, tetapi dengan guru lain, dengan teman-teman di kelas lain, teman-teman di dalam kelas. Ya, ini namanya keyakinan, berarti kalian yakin bahwa kalian bertanggung jawab, kalian bisa bikin. Sepakat? Aku akan bagi tulis satu saja. Nanti dari apa yang anak-anak tulis dari sekian banyak, kalau ada yang sama, nanti Ibu akan copot ya. Ibu ambil yang sama, kita pakai yang sama itu kita jadikan satu. Oke. Mana bisa bantu Ibu guru? Satu orang satu ya.
ini bahwa kita bisa lakukan 6 hal ini di dalam kelas selama kita ada di sekolah dan di luar sekolah nanti. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau memberikan diri untuk kalian menemukan sendiri apa yang bisa menjadi tanggung jawab kalian ya. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, setelah kita menyepakati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita akan menandatangani kesepakatan kelas sebagai bukti bahwa kita semua meyakini apa yang sudah kita sepakati. Nanti anak-anak satu-satu maju ke depan, silakan tulis nama dan tanda tangan. Dimulai dari
Tepuk tangan.